Baik, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi yang berada. Semoga anak-anakku sekalian ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan masuk ke materi. Apakah itu pemrograman? Pemrograman adalah instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer agar komputer dapat melaksanakan tugas tertentu. Jadi, program itu kita memberikan perintah di dalamnya sehingga komputer bisa menjalankan apa yang kita perintahkan. Nah, itulah yang disebut program. Nah, bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Di sini kita membahas bahasa pemrograman ada dua, yaitu bahasa pemrograman beraras rendah dan bahasa pemrograman beraras tinggi. Nah, yang sering disebut pemrograman bahasa beraras rendah adalah low level language ya. Nah, contohnya itu adalah bahasa mesin dan bahasa rakitan. Nah, bahasa mesin ini hanya bisa membaca bilangan biner namanya, yaitu bilangan 0 dan 1. Jadi ibaratnya mesin, dia hanya bisa membaca 0 berarti mati, 1 berarti hidup. Jadi itu perintahnya untuk bahasa mesin ya. Nah, berikut adalah bahasa pemrograman beraras tinggi, yaitu high level language. Nah, contohnya adalah Basic, COBOL, Fortran, C, dan C++, termasuk juga Turbo Pascal atau Pascal yang kita akan gunakan nanti. Ya. Nah, apa itu eksekusi? Nah, di dalam pemrograman itu ada istilahnya eksekusi. Jadi eksekusi itu adalah istilah dalam pemrograman yang menyatakan bahwa pemrograman sedang dijalankan oleh komputer. Jadi kita eksekusi berarti sementara dijalankan oleh komputer. Nah, apa perbedaan interpreter dan compiler? Nah, interpreter itu menerjemahkan satu persatu perintah. Sedangkan compiler menerjemahkan sekaligus perintah. Jadi nanti untuk Turbo Pascal-nya itu adalah instruksi yang digunakan adalah compiler. Jadi kalau kita menulis semua program, bisa langsung dieksekusi. Nanti akan diberikan tanda atau petunjuk di mana letak kesalahan-kesalahannya. Nah, apa saja langkah-langkah dalam pemrograman atau membuat sebuah program? Ya, yang pertama itu adalah menulis program. Kedua, menjalankan program untuk menguji kebenaran program. Nah, yang ketiga, jika ada kesalahan dalam penulisan logika maupun kaidah, program diperbaiki dan kembali ke langkah 2. Kita uji lagi hingga program itu menjadi benar atau bisa menghasilkan. Nah, ini adalah langkah pembuatan program dengan menggunakan yang namanya diagram alir. Di sini ini coba diperhatikan ada beberapa simbol ya. Memang di sini Ibu tidak memberikan semua simbol untuk menyederhanakan mengingat simbol. Di sini yang perlu diingat itu adalah 4 simbol. Yang pertama adalah simbol yang seperti ini mirip dengan oval ya. Bentuk oval ini adalah simbol untuk memulai dan selesai. Jadi kalau kita membuat sebuah diagram alir dengan simbol mulai atau selesai, jadi menggunakan simbol seperti ini. Kemudian ini ada bujur sangkar atau kotak atau persegi panjang ya. Ini adalah simbol untuk menulis program. Kemudian menjalankan program. Nah, anak panah ini merupakan alir programnya. Jadi setelah memulai
Kemudian memulai dalam artian masuk program, menulis programnya, kemudian kita jalankan programnya, langkah seperti langkah yang sebelumnya yang nomor 2 kita jalankan programnya, kita eksekusi. Apakah program itu ada kesalahannya? Nah, ini simbol namanya simbol percabangan ya. Kita menguji apakah ada kesalahan. Jika ada, maka alir prosesnya kita perbaiki dulu. Seperti ini, kita kasih simbol kotak lagi, kita perbaiki dulu jika ada kesalahan. Nah, sesudah ada kesalahan, kita menuju, kita eksekusi. Kembali lagi anak panahnya ke sini. Nah, ketika sudah dijalankan, kita ngecek lagi apakah ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, maka bisa langsung diselesaikan atau langsung selesai, bisa juga langsung akan muncul nanti hasilnya. Jadi seperti itu. Cukup 4 simbol yang perlu diingat, termasuk juga anak panahnya adalah alir proses nanti bagaimana proses program itu akan berjalan. Berikutnya sintaks. Apa itu sintaks? Sintaks adalah kaidah kesalahan atau kesalahan dalam penulisan. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Write learn ditulis read learn. Nah, yang benar ini adalah write learn ya, yang write learn ini yang benar. Nah, kata ini adalah salah. Jadi sintaks itu adalah kesalahan dalam penulisan perintah. Nah, apa itu bug dan debugging? Nah, bug itu adalah suatu kesalahan dalam program. Itu diistilahkan bug. Kemudian debugging adalah upaya untuk mencari kesalahan dalam program. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencari kesalahan-kesalahan di dalam program. Jadi kita cari debuggingnya ya. Nah, jenis alir proses. Jenis alir proses itu sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu diagram alir sistem dan diagram alir program ya. Nah, untuk apa ini diagram alir sistem? Yaitu gambarannya menjelaskan urutan seperti ini, yaitu membaca data, proses data, pengambilan keputusan data, dan penyajian hasil pemrosesan data. Jadi dia berhubungan dengan data ya untuk diagram alir sistemnya. Nah, berikut adalah diagram alir programnya. Nah, gambaran yang menjelaskan urutannya ini yaitu file yang diproses oleh program. Jadi terkait dengan program ya. Jenis piranti yang digunakan oleh file. Operasi terhadap file termasuk masukan maupun keluaran. Jadi terkait dengan program-program ya. Nah, apa sih Pascal dan Turbo Pascal itu ya? Jadi Pascal adalah bahasa pemrograman terstruktur. Kemudian Pascal diciptakan oleh Nicholas Wirth. Bahasa Pascal lahir sebagai hasil perkembangan dari bahasa Algo 60. Pascal muncul tahun 1970 dan dipublis tahun 1971. Turbo Pascal dikeluarkan oleh Borland International. Turbo Pascal dikenal dengan sebutan IDE atau kepanjangannya adalah Integrated Development Environment. Ya. Kenapa? Karena Turbo Pascal sudah memiliki kemampuan sebagai compiler, ya, kemudian debugger, linker dan editor. Jadi sudah memiliki kemampuan itu Turbo Pascal ini. Jadi sudah bisa mengkompilasi, bisa mencari kesalahan, bisa nanti dilingkan, kemudian sumbernya dari mana itu sudah bisa dilakukan ya. Nah, apa itu linker? Nah, linker itu
digunakan untuk menggabungkan file objek dan file pustaka serta membentuk file executable. Nanti bisa digabungkan seperti itu filenya ya. Kemudian editor. Editor itu digunakan untuk menulis sumber, ya, program sumber ya, dari mana anunya. Jadi nanti kita akan praktekkan untuk di pertemuan berikutnya. Semoga saja ini bisa dipahami ya. Penjelasan singkat, tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah saja.